Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Mufti Nawawi dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis D4. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih atau apa fungsi dari buku Seven Habits dan kenapa kita harus memiliki buku Seven Habits. Di buku ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama, bab 1 yaitu persiapannya. Di bab 1 kita akan membahas latihlah kebiasaanmu dan juga paradigma dan prinsip. Latihlah kebiasaanmu. Ada 7 kebiasaan yang harus dilatih, dan ada juga kebiasaan negatif dan positif. Kebiasaan 1 positifnya adalah jadilah proaktif, negatifnya bersikap reaktif. Kebiasaan 2 punya tujuan akhir dan negatifnya tidak punya tujuan akhir. Kebiasaan 3 dahulukan yang utama, negatifnya lupakan yang utama. Kebiasaan 4 berpikir menang atau menang, negatifnya usahakan selalu menang. Kebiasaan 5 berusaha memahami dan negatifnya usahakan untuk berbicara. Kebiasaan 6 wujudkan sinergi dan negatifnya jangan bekerja sama. Kebiasaan 7 asallah gergaji dan negatifnya mati-matian walau sudah lelah. Jika kita memiliki 7 kebiasaan yang positif, kita juga mendapatkan 7 manfaat dari kebiasaan tersebut. Manfaat yang pertama adalah mengendalikan hidupmu, menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, meningkatkan hubungan dengan teman-teman, meningkatkan kepercayaan diri, mengambil keputusan yang lebih baik, merasa bahagia, akur dengan orang tua. Sini kita akan membahas tentang paradigma dan prinsip. Apa sih paradigma atau persepsi itu? Paradigma adalah cara kamu memandang suatu, pandanganmu, kerangka acuanmu, dan keyakinanmu. Paradigma itu seperti kacamata. Jika kamu tidak mempunyai paradigma yang tepat, maka dan tidak lengkap tentang diri sendiri, sama saja kamu memakai kacamata yang keliru ukurannya. Paradigma positif dan negatif. Paradigma negatif bisa membuat kita, paradigma positif bisa membangkitkan yang terbaik dalam diri kita. Di sini ada beberapa paradigma tentang kehidupan, yaitu terpusat pada teman, terpusat pada barang, terpusat pada pacar, terpusat pada sekolah, terpusat pada orang tua. Pusat-pusat lain yang mungkin kamu pusatkan yaitu terpusat pada olahraga atau hobi, pahlawan, musuh, dan pekerjaan. Lanjut ke bab 2. Di bab 2 kita akan membahas tentang rekening bank pribadi, kebiasaan 1, kebiasaan 2, dan kebiasaan 3. Apa sih rekening bank pribadi itu? Rekening bank pribadi itu adalah bagaimana perasaanmu tentang diri sendiri yang diibaratkan seperti bank. Kamu bisa menyimpan atau menarik dari RBP-mu lewat hal yang kamu pikirkan. Gejala-gejala yang mungkin kamu dapatkan dari RBP yang defisit, yaitu mudah takut kalau ditekan, bergumul dengan perasaan-perasaan depresi, serta rendah diri, mengkhawatirkan apa kata orang tentang kamu, sombong untuk menutupi perasaan tidak tentram, merusak diri, seperti narkoba, pornografi, dan lain-lain, dan juga mudah iri hati. Gejala-gejala yang mungkin kamu dapatkan dari RBP yang sehat, yaitu memegang prinsip, tidak mudah ditekan, tidak memusingkan popularitasmu, memandang kehidupan sebagai pengalaman positif, percaya kepada diri sendiri, terdorong oleh sasaran, turut bahagia atau suksesnya orang lain. Simpanan. Sini saya menjelaskan simpanan KRBP dan penarikan RBP. Simpanan KRBP adalah contohnya penuhi janji kepada diri sendiri, lakukan perbuatan baik yang kecil-kecil, bersikap lembut terhadap diri sendiri, jujur, perbaharui diri, kembangkan talenta. Jika kamu ingin mengetahui penarikan RBP, contohnya langgar janji kepada diri sendiri, urus dirimu sendiri, bersikap keras terhadap diri sendiri,
Tidak jujur, biarkan terkuras, abaikan talenta. Di sini kita akan membahas kebiasaan satu, yaitu jadilah proaktif. Jadilah proaktif. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, pernah berbicara, manusia bisa bahagia, bisa tidak, tergantung pilihannya sendiri. Bersikap proaktif atau reaktif. Cara berpikir proaktif adalah dengan membandingkan respon-respon dari yang bersifat reaktif dari kehidupan sehari-hari. Di sikap proaktif ini kita bisa mempunyai bahasa proaktif dan bahasa reaktif. Contoh dari bahasa reaktif adalah aku coba deh, atau aku terpaksa, atau aku tidak bisa. Dari bahasa proaktif akan kujelaskan, aku memilihnya, pasti ada jalan. Jika kita mempunyai sikap proaktif, kita bakal mendapatkan manfaat-manfaat dari sikap proaktif itu. Contohnya tidak mudah tersinggung, bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, berpikir sebelum bertindak, cepat pulih kalau terjadi sesuatu yang buruk, selalu mencari jalan, fokus pada hal yang bisa mereka ubah, dan tidak mengkhawatirkan suatu hal. Lanjut ke kebiasaan 2, yaitu merujuk pada tujuan akhir. Mengapa sih tujuan akhir itu sangat penting? Dalam suatu contoh, jika kamu berada di persimpangan jalan, ada jalan yang dipilih oleh kamu itu adalah jalan yang akan mempengaruhi kamu selamanya. Karena jika kamu tidak mempunyai tujuan akhir atau masa depanmu sendiri, maka orang lain yang akan memutuskannya. Stephen Strong pernah mempunyai pernyataan tentang misi pribadinya, yaitu respect. Menurut Stephen Strong adalah singkatan dari religion atau agama, education atau pendidikan, succeeding atau meraih sukses, productive atau produktif, exercise atau olahraga, caring atau memperdulikan orang lain, truthful atau jujur. Jika kamu mempunyai tujuan akhir, kejarlah sasaranmu. Bagaimana sih cara mengejar sasaranmu itu? Ada lima cara untuk mengejar sasaranmu, yaitu hitunglah biayanya, tuliskanlah, laksanakanlah, gunakan momentum yang tepat, dan ikatlah dirimu dengan orang lain. Kebiasaan 3, yaitu dahulukan yang utama. Di kebiasaan 3 ini kita akan mengetahui keadaan waktu atau keadaan yang penting dan mendesak. Ada 4 kuadran. Kuadran 1 itu orang yang suka menunda, kuadran 2 orang yang suka menentukan prioritas, kuadran 3 orang yang selalu hanya bilang yes, no, atau melakukan sesuatu yang disuruh. Kuadran 4 yaitu pemalas. Jika kita melakukan kuadran-kuadran yang sudah tadi disebutkan, banyak sebab akibat yang akan kita tahu dari kuadran waktu ini. Lanjut ke bab 3, yaitu kemenangan publik. Di bab 3 kita akan membahas tentang rekening bank hubungan, kebiasaan 4, kebiasaan 5, dan kebiasaan 6. Apa sih rekening bank hubungan itu? Tidak seperti bank pada umumnya, hanya boleh memiliki 1 atau 2 rekening. Di rekening bank hubungan ini, kamu berhak mempunyai rekening pada setiap orang yang kamu jumpai. Di sini ada simpanan rekening bank hubungan dan penarikan rekening bank hubungan. Salah satu contohnya, contoh simpanan rekening bank hubungan: menepati janji, melakukan kebaikan kecil, setia, mendengarkan, minta maaf, membangkitkan harapan yang jelas. Jika kamu melakukan simpanan rekening bank hubungan ini, kamu akan memperbanyak rekeningmu. Dan ada juga penarikan dari rekening bank hubungan, yaitu melanggar janji, mengurus diri sendiri, membocorkan rahasia, tidak mendengar, sombong, membangkitkan harapan yang keliru. Jika kamu melakukan penarikan dari rekening bank hubungan ini, kamu akan kehilangan rekening-rekening yang sudah kamu bangun. Kebiasaan 4. Lanjut kebiasaan 4, berpikir menang atau menang. Bagaimana sih cara berpikir menang atau menang? Contoh caranya adalah menangkan kemenangan pribadimu. Hindari tumor kembarnya, yaitu bersaing dan membandingkan.
Jika kamu ingin mempunyai cara berpikir menang atau menang, harus mempunyai buah semangat menang atau menang, yaitu perhatikan bagaimana perasaanmu. Contohnya, berpikir menang atau menang akan mempengaruhi hatimu dan kebahagiaan dan pikiran tenang. Kamu akan mendapatkan kepercayaan diri. Lanjut kebiasaan 5, berusaha untuk memahami dahulu sebelum dipahami. Maksudnya, sebelum kamu ingin dipahami oleh orang lain, pahamilah orang lain terlebih dahulu. Di sini ada gaya mendengarkan yang buruk. Jika kamu melakukan gaya pendengaran yang buruk ini, maka kebiasaan 5 yang positif tidak akan kamu dapatkan. Contoh gaya mendengarkan yang buruk adalah mengawang-awang, pura-pura mendengarkan secara selektif, mendengarkan kata per kata, mendengarkan yang terpusat pada diri sendiri. Dan ada juga pendengaran yang tulus. Jika kamu melakukan pendengaran yang tulus ini, maka gaya pendengaran yang buruk itu sudah tidak ada dalam diri kamu. Di sini contoh pendengaran gaya yang buruk yaitu meniru, mengulangi kata per kata, menggunakan kata yang sama, dingin dan cuek. Sedangkan mendengarkan kata yang tulus bersikap seperti cermin, mengulangi maknanya, menggunakan kata sendiri, hangat dan peduli. Kebiasaan 6, wujudkan sinergi. Di sinergi, apa sih yang dimaksud dengan sinergi? Contoh-contoh dari sinergi adalah memanfaatkan perbedaan, kerjasama, keterbukaan pikiran, menemukan cara-cara baru yang lebih baik dengan yang masih ada. Ada juga contoh-contoh perbuatan yang akan menghilangkan sinergi, yaitu menoleransi perbedaan, bekerja masing-masing cara sendiri, kamu selalu benar, kompromi dengan yang masih ada. Di sini ada cara untuk mewujudkan sinergi, rencana, dan tindakan. Contohnya, definisikan masalah atau peluangnya, berusaha untuk memahami ide orang lain, ciptakan ide baru, berusaha untuk dipahami dengan idemu, cari solusi yang baik. Lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 4. Di bab 4 yaitu pembaharuan. Kita akan membahas kebiasaan terakhir, yaitu kebiasaan 7. Di kebiasaan 7 adalah salah gradimu. Di kebiasaan 7 akan membahas tentang 4 dimensi kehidupan, yaitu tubuh, otak, hati, dan jiwa. Menurut saya adalah yang paling penting untuk dirawat dan dilatih adalah otak, karena jika otak sering dilatih dan dirawat, maka kebiasaan tiga dimensi kehidupan lainnya akan otomatis terlatih dan terawat. Nah, di sini bagaimana cara merawat atau melatih otak. Nah, cara merawat otak adalah dengan cara pertajam pikiran. Carilah tempatmu sendiri, jangan biarkan sekolah menghambat pendidikanmu. Alternatif pendidikan selain sekolah menengah, hambatan mental, dan kamu juga harus tahu apa yang ingin kamu ketahui. Dan cara untuk melatih otak hanya dengan membaca dan membaca. Oke, mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan buku Seven Habits ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.